Pernikahan siri tak berpihak pada kaum perempuan. Status pernikahan tak diakui secara hukum. Anak yang lahir dari pernikahan siri pun tak mendapat jaminan nafkah materi dari ayah kandungnya. Salah satu cara mengangkat harkat perempuan yang dinikahi secara siri adalah mengajukan isbat atau pengesahan pernikahan. Lalu mengapa Amalia Fujiawati tak menggugat isbat nikah kepada BP meski dari pernikahan siri itu telah lahir 2 anak? Bagaimana persiapan Amalia menghadapi sidang pengesahan asal-usul anak yang digelar akhir Juli mendatang? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, mantan striker tim nasional Merah Putih Bambang Pamungkas alias BP dikenal sebagai salah satu Casanova lapangan hijau yang multitalenta. Ia tak cuma piawai melesakkan bola ke gawang lawan, tapi juga pandai main gitar dan bernyanyi. Barangkali kelebihan itulah yang membuat pesepak bola bernomor punggung 20 ini digandrungi para netizen. Faktanya, meski sudah lama tidak merumput dan lebih banyak membidani strategi klub Persija Jakarta, pesona BP masih bisa bikin kelepek-kelepek kaum hawa. Ia menjadi mantan pesepak bola tertua yang paling banyak mendulang followers Instagram. Netizen dan followersnya selalu menantikan foto dan video terbaru yang dirilis BP. Lihat saja gaya cool BP saat menyanyikan lagu yang tengah viral, To The Bone, banyak mengundang jempol netizen. Take me home, love me long and rolling. Losing control, body and soul. Rising for sure, I'm all I need yours. Wanna you down and hold you tight, cold. Rising control, body and soul. Rising for sure, I'm already yours. Lu main bola, bikin buku, masak jago, main piano bisa, main gitar bisa, nyanyi bisa. Oke, kita bahas satu-satu. Bola dulu. Oke. Apa yang membuat lu menjadi seorang pemain sepak bola? Kecelakaan. Gini, bokap gue pelatih bola, nyokap gue guru tari. Nah, itu gue dulu nari, tapi akhirnya gue milih bola karena ya cowok lah yang lebih suka bola, pendapatan gue lebih suka bola. Nah, kalau cita-cita gue sendiri semuanya pengen jadi guru sebenarnya. Bukan. Kalau zaman dulu tuh orang tua itu biasanya pengennya anaknya jadi pegawai negeri, Iya. kampung kan. Tapi karena gue sebenarnya dulu juga di zaman kecil tuh juga termasuk cukup kuat di akademis lah gitu ya. Jadi pinter. Nyokap gue bilang gue udah jadi pegawai negeri aja gitu. Tapi gue pengennya jadi pemain bola gitu. Ya, tak hanya jago main gitar dan bernyanyi, nyatanya mantan kapten timnas ini memiliki sisi romantis dan sentimental. Jika ada waktu luang, ia kerap kali menulis kata-kata puitis. Bahkan tahun 2011, BP berhasil menulis buku berjudul Ketika Jemariku Menari. Pada tahun 2014, BP kembali meluncurkan sebuah novel berjudul BP 20 Pride. Salah satu puisi BP yang banyak mendapatkan komentar netizen adalah puisi Teh Panas Tanpa Gula. Hidup bukan tentang pahit, hambar, getir, pekat, atau tak manis. Hidup itu tentang bagaimana kita memelihara prinsip, memupuk cinta, dan menjaga keyakinan bahwa akan ada manis setelah berlalunya pahit. Akan ada senang setelah perginya getir. Akan ada cerah setelah perginya pekat. Demikianlah salah satu bait puisi karya BP.
dalam puisi itu tersirat kearifan sang pengarang dalam memaknai hidup. Dan memang, meski tengah berkonflik dengan BP, Amalia Fujiawati tahu benar BP bukan pria seperti yang digambarkan kuasa hukumnya. Ia yakin BP masih seperti yang dulu, pria bertanggung jawab yang setia pada prinsipnya. Saya anggapannya gini, oh ini kan yang bicara pengacaranya, ya udah saya anggap itu pengacaranya saja yang meragukan. Tapi kan saya nggak tahu Mas Bambang sendiri dalam hatinya gimana, karena saya yakin Mas Bambang tuh tahu persis kalau ini adalah anaknya. Sebenarnya proses hukum ini tuh hanya reminder aja sih untuk Mas Bambang. Mas Bambang inget loh, pernah janji sama anak-anaknya bahwa akan tetap menjaga kepentingan anak-anak. Nah ini kan reminder aja. Ya, tak hanya di mata mantan istri, BP juga membuktikan bahwa ia adalah ayah yang bertanggung jawab bagi putra-putrinya. Meski tak tinggal serumah dan jarang komunikasi, BP menunjukkan perhatiannya terhadap sang putri dengan caranya sendiri. Ayah itu, kalau yang aku rasain ya, ayah tuh nggak pernah marah ke aku. Jadi tuh ayah kalau marah sama aku, itu biasanya ngasih tahu orang. Jadi misal aku lagi sama oma gitu kan, tinggal sama oma. Bu itu tolong Abel dikasih tahu gini. Tapi kalau sama aku cuma Bel jangan gini, jangan nakal, nurut kalau dibilangin. Tapi kalau sama oma kan marah-marahin gitu, habis itu nanti oma ngasih tahu ke aku, ayah aku tadi telepon bilang kamu nggak boleh gini gitu. Dan begitupun saat aku besar juga, kayak waktu di Solo gitu, ayah telepon Bude, Mbak tolong dong Abel dibilangin gini gitu. Terus ayah juga orangnya disiplin ya. Kalau misalnya di rumah Bude gitu, kamu bantu-bantu apa kek, cuci piring kek, apa kek, maksudnya jangan di kamar doang gitu kan. Biasanya kan aku di kamar doang tuh kan. Jangan di kamar doang, bantuin Bude apa kek, masak atau apa segala macam gitu. Terus dan itu dikontrol gitu loh, maksudnya Mbak Abel ngapain gitu, di kamar. Ntar pas telepon lagi, katanya kamu di kamar aja, ngapain gitu kan. Kalau ngeliat ayah di TV, ya aku pengen telepon gitu. Kadang sebelum ayah main bola gitu suka telepon bentar gitu, 5 menitan apa 2 menitan gitu, ayo mau main ya ini, cepet-cepet gitu ngomongnya. Terus ya udah ya hati-hati gitu, semangat gitu. Di sisi lain, dari semburat naluri kebapaan BP adalah saat ia rajin mengupload kebersamaannya dengan putri kedua saat main gitar. You're home, now we'll try to fix you. Now we'll try to fix you. Ya, wajar bila Amalia juga berharap putra-putrinya bisa bermain dan bercanda ria dengan BP, ayah kandung mereka. Terlebih Anjani yang baru sembuh dari penyakit preleukemia sudah mengenal ayah kandungnya. Hanya saja sejak bulan Maret lalu, pasca sidang mediasi berakhir ricuh, BP tak lagi menafkahi anak-anak yang lahir dari pernikahan sirinya dengan Amalia. Enggak, udah berhenti waktu itu, cuman kirim sebanyak 2,5 bulan aja. Berhenti di bulan Maret 2021 ya. 1 bulan itu ditransfer 2 kali, dicicil 2 kali di minggu kedua dan minggu keempat. Per bulannya itu ngasih minggu kedua 3,5, minggu keempat 3,5. Nah itu memang dari beliaunya. Saya kan kalau nominal saya nggak nentuin, monggo aja gitu semampunya beliau, seikhlasnya beliau. 7 juta, terus 3,5 juta gitu. Lalu benarkah Amalia akan menempuh cara lain agar kedua anaknya mendapatkan pengakuan secara hukum sebagai anak BP? Jika BP terus menolak tes DNA, apakah Amalia akan mencocokkan sampel DNA Jane Abel dengan Albar, putra bungsunya? Benarkah jika teknologi genetika membuktikan bahwa Jane Abel dan putra bungsunya punya ikatan darah? BP tak bisa berkelit dari kewajiban mengakui dan menafkahi anak. Kalau saya sih secara pribadi, Mas Bambang itu kan punya anak lain selain dari saya gitu. Nah, berapa anaknya ya?
anak yang Total lain berarti? itu kalau anak yang dari kandung beliau itu 2. Jadi saya bisa melakukan tes DNA misalkan contoh dengan Jane Abel gitu. Oke. Misalkan itu klop gitu ya, berarti terbukti kan bahwa anak saya memang anaknya Mas Bambang Pamungkas juga. Oke, Gitu. baru akan dicatatkan ke akte. Iya, baru bisa karena sudah dibuktikan kan Oke. secara hukum bahwa dia mempunyai hubungan darah. Nah, berarti dia mempunyai status anak itu tuh mempunyai hak atau perlindungan hukum. Mas Bambang pasti tahu itu anaknya, saya yakin. Kan yang kemarin berbicara di persidangan kan pengacaranya. Tapi saya yakin dalam hati Mas Bambang tuh tahu persis